Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Adiaksa, dimanapun kalian semua berada. Kita berjumpa kembali di podcast keempat dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dengan tema Ngopi, Ngobrol Pintar bersama dengan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan. Dan pada kesempatan podcast kita kali ini, Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW, kita kedatangan tamu yang spesial, yang berprestasi, yaitu Mas Zainil Hifzi. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mbak. Serta Mas Muhammad Khairi Najwi. Selamat pagi, Mas. Pagi juga. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara podcast kita kali ini, Mas. Nah, dengar-dengar ini kalian ini pemuda-pemudi yang berprestasi ya Mas di kandangan, yang telah mengharumkan di bidang hafiz Quran. Bisa nggak sih Mas kemudian kita sharing-sharing nanti, mungkin mulai dari kalian, awal kalian dalam menjadi hafiz itu butuh waktu berapa lama sih Mas? Kira-kira mungkin dari Mas Hifzi dulu bisa menjelaskan proses untuk menjadi seorang hafiz butuh waktu berapa lama gitu? Kalau saya itu awal menghafal itu sekitar usia 13-14 tahun 13 tahun ya Mas. Kemudian untuk masa setoran itu sekitar 3 tahun. 3 tahun. Ya. Kemudian untuk memperlancar hafalan itu agar mungkin itu sekitar 3 tahun lagi. Jadi kalau dijumlahkan semuanya sekitar 6 tahun. Sekitar 6 tahun ya Mas proses untuk bisa menghafal 30 juz. Iya. Nah, bagaimana dengan Mas Khairin? Apakah sama Mas? Butuh waktu mungkin berapa tahun atau lebih cepat atau lebih lama prosesnya gitu untuk menghafal Al-Quran? Awal saya menghafal Al-Quran itu pada tahun 2017. Saat itu usia saya ya kurang lebih 14 tahun lah. 14 tahun ya. 14 tahun. Sama, ya. Jadi untuk menghafalkan Al-Quran, menjadi hafiz Al-Quran itu menurut pribadi saya itu masalah kapan selesai atau kapan khatamnya itu ya jalani aja dulu lah. Jalani aja prosesnya, prosesnya ya. Gitu ya. Yang penting kita usaha aja dulu, ngafal, ulangi apa yang telah kita hafal, ya kayak gitu. Nah, ini berarti kurang lebih butuh waktu tahunan juga ya Mas untuk bisa menghafal Al-Quran. Iya. Kira-kira apa nih motivasi dari Mas Hifzi dan juga Mas Khairin? Kenapa kok ingin menjadi seorang hafiz Quran? Apakah kehendak dari sendiri atau mungkin cita-cita dari kedua orang tua atau bagaimana? Mungkin dari Mas Hifzi dulu ini Mas, gimana Mas motivasinya apa gitu? Waktu itu sekitar tahun 2008-2009 ya, bulan Ramadan gitu. Habis sahur saya itu kan suka mendengarkan murotal Al-Quran. Murotal Al-Quran ya. Ayah itu biasanya kalau ke pasar kan itu minimal satu yang beli murotal Al-Quran itu. Lalu diputar di rumah. Nah, saya kan suka dengar. Kok asik ya. Asik teduh gitu ya. Rasa nyaman gitu mendengar. Lalu saya coba buka-buka juga Al-Quran ini. Saya baca. Coba-coba menghafal lagi deh. Nah, lalu ketika saya sampaikan sama orang tua ternyata mendukung. Iya, bahkan ibu saya itu sangat mendukung. Bilang, "Nak, kamu ini menghafal Al-Quran itu bukan untuk mama, bukan untuk abah, tapi untuk diri kamu. Yang akan kamu rasakan nanti setelah kamu dewasa." Makanya itu rajin sekali, bahkan kadang sampai hujan-hujanan beliau mau mengantar saya ke rumah guru itu. Maka dari itu saya sangat termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Berarti dukungan dari keluarga juga ya Mas, kedua orang tua. Nah, bagaimana ini kalau Mas Khairin Mas? Apakah sama juga kehendak diri dulu atau gimana Mas? Kalau dari diri saya itu ada memiliki teman. Teman. Yang seorang hafiz. Seorang hafiz juga, ya hafal Al-Quran. Jadi lama berteman dengan kawan tadi, ya termotivasi lah juga kita untuk sama menghafal Al-Quran juga. Jadi awal 2017 itu saya awal masuk program Lembaga Tahfiz Al-Quran yang diadakan di pondok kami. Jadi 2017 itu saya masuk programnya. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah saya masih dalam proses dalam menghafal Al-Quran. Dari segi khatamnya ya hampir lah. Saya 24 juz. Berarti motivasi dari teman gitu ya, keluarga dan juga diri sendiri ya Mas. Berarti oke. Nah, kira-kira ada nggak sih Mas kalian ketika mungkin dalam proses penghafalan itu mengalami suatu hambatan atau kendala sehingga mungkin
menjadikan kalian risau gitu, ada nggak sih yang kendala kayak gitu Mas? Buat mungkin Mas Hifsi gitu ya yang sudah lebih berpengalaman Mas. Yang paling sering dan bahkan hampir semua pasti ditemui dia oleh para penghafal Al-Quran itu adalah jenuh. Jenuhnya ya, males gitu ya. Bosan. Iya, bosan ya. Ketika mau hafal, rasa jenuh udah nih. Atau mungkin ketika ketemu ayat-ayat yang mungkin agak sulit diucapkan gitu. Iya, jadi sehingga aduh kok sulit ya ini. Iya, strateginya gimana itu Mas? Kalau ketemu sama ayat-ayat yang susah dilafalkan gitu, kalian gimana strateginya? Iya, kalau memang sudah jenuh ya jangan dipaksakan. Jangan dipaksa. Ya, kasih dulu istirahat sejenak dulu, baca buku misalnya atau apa gitu, atau ya rebahan gitu. Lalu setelah itu ambil lagi Al-Quran. Ambil lagi Al-Qurannya sampai moodnya kembali baik gitu ya Mas. Kembali lagi. Jadi Khairin gimana? Sama aja ya Mas, sama dengan Mas Khairin ya Mas. Iya. Nah ini berarti sudah yang satu lebih ke senior ya Mas, ini Mas Hifsi ini. Ini kira-kira prestasinya sudah banyak ya Mas ya kelihatannya. Mungkin bisa dijelaskan Mas prestasi yang sudah dicapai. Dengar-dengar sih katanya sudah pernah menjadi delegasi dari perlombaan MTQ internasional. Benar ya Mas? Mungkin bisa dijelaskan Mas biar bisa memotivasi para generasi muda penerus yang ingin menjadi hafiz Quran di Indonesia gitu. Jadi saya ini pertama ikut MTQ tahun 2010. 2010 ya Mas? Ya. Alhamdulillah ketika itu berhasil sampai ke tingkat nasional. Tingkat nasional. Namun sejak tahun 2010 itu kan belum berhasil untuk masuk ke tingkat nasional yang untuk kejuaraan ya. Lalu akhirnya pada tahun 2015 ketika MTQ di Jakarta di Pondok Gede ketika itu saya mewakili hafalan 30 juz dengan tafsir bahasa Arab. Alhamdulillah saya bisa tampil dengan maksimal. Dan alhamdulillah saya mendapatkan kejuaraan. Kejuaraan ya Mas. Nah setelah pulang dari Jakarta, setelah berhasil menjadi juara di MTQ itu, lalu ada panggilan untuk mengikuti MTQ internasional. Internasional di mana itu Mas? Yang pertama itu saya ikut MTQ di Maroko ya. Daerah Afrika ya Mas itu. Yang kedua itu di Sudan. Di Sudan, daerah sama Mesir. itu masih Afrika juga. Afrika juga. Kemudian yang terakhir itu ke Saudi Arabia, Timur Tengah ya. Alhamdulillah sekaligus umrah ya, sekaligus umrah. Alhamdulillah. Berarti bangga ya Mas sudah bisa mendapatkan pencapaian sebesar itu dari tingkat internasional. Alhamdulillah, iya Mbak. Berarti pemerintah daerah juga sangat memberikan apresiasi ya Mas? Waktu itu tahun 2011 setelah saya berhasil membawa nama Hulu Sungai Selatan menjuarai tingkat provinsi ketika itu lalu dikasih oleh pemerintah daerah ini hadiah umroh. Iya, itu yang pertama saya umroh. Sebelum yang kedua tadi ketika MTQ di Saudi Arabia. Jadi yang pertama itu kan hadiah dari pemerintah, kemudian yang kedua ketika MTQ internasional itu. Alhamdulillah berkat Al-Quran Mbak. Jadi luar biasa ya Mas prestasinya Mas Hifsi ini. Kalau Mas Khairin gimana Mas sejauh ini? Sudah mengikuti mungkin apakah mengikuti jejak dari Mas Hifsi juga atau bagaimana prestasinya Mas? Kalau saya bisa dibilang ya masih pemula lah. Masih pemula, ya, tapi mengikuti jejaknya gitu ya Mas? Ya. Mencari-cari pengalaman mencari-cari pengalaman ya. Gitu benar sekali masih Mas. Pemula di tahun 2021 ini 2021 ya, saya ikut MTQ cabang 5 juz Al-Quran dan tilawah 5 juz Al-Quran ya 5 juz Al-Quran dan tilawah. Dan pada waktu MTQ yang diadakan tingkat provinsi diadakan di Tanah Bumbu itu saya alhamdulillah mendapat juara 2. Jadi bisa disebutlah itu prestasi pertama. Prestasi pertama ini udah luar biasa ya Mas. Ini baru awal mengikuti lomba udah langsung juara 2 gitu ya Mas. Bahkan tingkat provinsi loh. Tingkat provinsi ya. Luar biasa sekali. Luar biasa ya prestasinya berarti Mas. Ya karena jumlahnya potensinya ini masih besar ya, cuma belum tergali. Belum tergali. Nanti seiring berjalannya waktu prosesnya akan membuktikan. Amin gitu ya Mas. Oke, pertanyaan terakhir Mas, mungkin untuk Mas Hifsi dan juga Mas Khairin. Harapannya untuk
para generasi muda penerus kita bagaimana? Di saat sekarang ini kan kita tahu bahwa perkembangan teknologi semakin pesat dan dampak-dampaknya kita juga tahu kan, kalau nggak pandai memfilter juga ini generasi muda bisa melupakan pedoman hidupnya Al-Quran. Bagaimana harapannya untuk generasi muda penerus bangsa Indonesia? Harapan kami mudah-mudahan generasi muda kita ini bisa kembali menghidupkan yang namanya maghrib mengaji. Maghrib mengaji ya Mas, maghrib mengaji. Kegiatan itu kan yang dilaksanakan setelah salat maghrib sampai salat isya itu dikhususkan untuk Al-Quran, baik itu untuk belajar membaca atau memahami maknanya, menghafal juga. Hukumnya menghafalnya ya. Dikhususkan itu setiap hari ketika maghrib maka dikhususkan untuk Al-Quran. Dengan kegiatan ini mudah-mudahan diharapkan generasi muda kita memiliki filter untuk menghadapi segala hal-hal, segala tantangan zaman, perubahan teknologi gitu ya Mas. Nah ini bisa nggak kita tes gitu Mas? Salah satu mungkin Mas Hifsi yang sudah berprestasi di tingkat nasional Mas, mungkin membacakan satu ayat Al-Quran saja yang mungkin biar juga pemirsa podcast Sobat Adiaksa kita bisa mendengarkan dengan lantunan ayat suci Al-Quran dari Mas Hifsi. Mungkin Mas satu ayat atau dua ayat gitu Mas. Silahkan Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Luar biasa Mas, ini saya merinding dengernya. Sukses terus Mas, buat Mas Hifsi, buat Mas Khairin, buat kedepannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara podcast keempat kita kali ini Mas. Sehat selalu. Dan untuk Sobat Adiaksa, jangan lupa untuk terus saksikan podcast selanjutnya dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan. Dan jangan lupa untuk terus pantau akun YouTube dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan untuk terus menyaksikan program-program podcast terbaru dari kita. Jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe. Salam Sobat Adiaksa, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.